Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat garnish dari sayur wortel, tapi dengan bentuk yang berbeda teman-teman. Ini sayurnya, wortelnya sudah saya potong dari pangkalnya teman-teman. Habis saya potong gini, saya kupas dulu supaya kulitnya tidak kasar. Saya kupas begini. Oke, sudah. Kalau sudah dikupas, teman-teman bisa gunakan alat garnishnya yang seperti ini. Letter U teman-teman, ini setengah lingkaran. Ini gunanya untuk membentuk dari posisi seperti ini. Teman-teman lihat. Nah, ini bisa ditusukkan ke sini. Lalu jangan sampai kebablasan. Lagi kita bikin sampai muter sini teman-teman ya. Terus sampai muter aja. Tapi jangan dari atasnya teman-teman ya. Cukup dari sampingnya sini untuk menusuknya. Dari samping aja, jangan dari atas sini. Supaya bisa kelihatan terbentuk. Nah, ini udah satu lingkaran gini. Kalau sudah begini, kita rapikan dengan pisau ini yang ujungnya meruncing supaya lebih mudah untuk mengambilnya ini teman-teman ya. Caranya cukup begini aja, gampang. Ini begini, terus kita putar terus sampai terputus. Kita putar terus. Udah putar. Kalau sudah, kita angkat seperti ini. Nah, jadi kelihatan terbentuk dari pinggirnya ini teman-teman ya. Kalau belum rapi, masih ada sisa-sisa yang tertinggal di sini, kita rapikan. Ini masih ada sisa-sisa potongan yang tertinggal. Kita ambil menggunakan pisaunya ini, pakai ujungnya pisau. Seperti ini. Masih ada sisa-sisanya. Nah, seperti ini udah jadi. Lalu kita bikin lagi di posisi agak ke tengah lagi teman-teman ya. Kita bikin lagi. Kita mulai dari sisi tengahnya ini. Seperti ini kita tusuk-tusuk aja. Tapi hati-hati teman-teman ya. Nah, kita tusuk-tusuk seperti ini. Terus sampai muter. Sampai ketemu di posisi yang titik awal tadi. Oke, sudah. Ini kalau belum kita potong, belum kita rapikan, belum kelihatan di posisi ini. Kalau udah kita potong lagi seperti tadi, kita rapikan. Seperti ini cara merapikannya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terpotong dari bentuknya tadi teman-teman ya. Kalau terpotong nanti jadi hilang dong. Kalau terpotong satu aja nanti kelihatan jelek. Nah, caranya harus hati-hati. Jadi harus sabar teman-teman ya, supaya mendapat hasil yang lebih
Bagus. Kita harus hati-hati dan sabar. Nah, seperti ini terus. Kita putar-putar terus, yang belum terpotong kita potong. Nah, ini udah jadi teman-teman, udah terbentuk rapi. Masih ada sisa-sisa dikit, kita rapikan lagi. Ini sudah ada 2 lingkaran. Kita rapikan lagi teman-teman supaya lebih bagus. Nah, seperti ini. Kita bikin lagi 1 putaran lagi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut 1 putaran. Oke, sudah kita bikin 3 putaran, kita rapikan lagi yang paling tengah. Harus hati-hati karena pisaunya tajam juga teman-teman ya. Nah, putaran yang ketiga sudah jadi. Oke teman-teman, kalau kita masih bisa bikin 1 putaran lagi tengahnya, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang susah, kita nggak usah nggak usah bikin putaran yang keempat. Kita bikin bentuk yang berbeda aja untuk posisi tengahnya teman-teman ya. Coba kita lanjut lagi, 1 putaran lagi. Ini harus pelan-pelan karena posisi tengah semakin lama semakin mengecil teman-teman ya. Jadi harus pelan-pelan. Jangan sampai memotong dari putih yang sudah jadi ini teman-teman ya. Nah, kita rapikan lagi. Ini kita rapikan supaya lebih bagus. Oke teman-teman, udah jadi? Sudah jadi. Jadi dia ada 4 putaran, 1, 2, 3, 4. Dan yang kelimanya yang tengah ini kita bikin agak meruncing. Ini adalah putih dari bunga yang nanti kita akan kasih tambahan di pinggirnya sini dengan kelopak-kelopak teman-teman ya. Jadi nanti bisa lebih bagus. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut untuk bikin kelopaknya, kita menggunakan wortelnya aja yang kecil. Kita potong tipis-tipis, menyisir tipis-tipis saja.
Saya bikin 1, 2, 3, 4, saya bikin 8 teman-teman ya. Ini saya potong tipis-tipis untuk dijadikan kelopaknya. Dan sekarang kita bentuk kelopaknya. Cara bentuknya sangat mudah banget teman-teman. Tinggal teman-teman menggunakan pisau yang ujungnya runcing, kita bikin kelopak supaya lebih mudah. Oke, kita bikin seperti ini. Lanjut seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah jadi kelopaknya. Kita bikin seperti ini 8. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sudah jadi teman-teman, ini kelopaknya. Kalau sudah begini, nanti kita bikin kelopak lagi yang agak besar supaya nanti jadinya lebih besar dan mekar bunganya teman-teman ya. Kita lanjut lagi bikin seperti ini yang lebih besar lagi. Lanjut. Oke, kita sekarang bikin yang lebih besar ini. Potongannya lebih besar, lebih lebar. Karena nanti kalau kita bikin ini lebih lebar, hasil bunganya nanti kalau kita rangkai jadi lebih mekar teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi kelopak yang kedua yang lebih besar sudah jadi. Jadi ada 2 kelopak besar dan kecil. Oke, lanjut kita rangkai teman-teman ya. Kita menggunakan tusuk gigi aja nantinya. Tusuk gigi seperti ini. Kita potong seperti ini caranya. Potong menggunakan tang potong yang kecil. Udah, kalau udah kita potong, lalu kita belah jadi 2 tusuk giginya supaya tidak kebesaran. Seperti ini. Kita belah lagi. Oke, teman-teman, kita udah belah, udah kita siapkan tusuk giginya. Tinggal kita pasang. Kelopaknya, tapi kita lepas dulu karena tadi masih saya tempelin, masih kita gandeng tadi. Kita lepas satu-satu, lanjut kita pasang seperti ini. Oke, lalu kita kunci dengan tusuk giginya. Ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Sampai memutar. Lagi cara nempelnya teman-teman lihat sendiri caranya. Nah, kita lanjut lagi, terus sampai mutar ke sini. Nah, jadi teman-teman, ini 1 putaran, udah kelihatan besar kan? Kalau udah begini, jangan lupa ini sisa dari tusuk gigi yang tadi buat ngunci. Ini kan masih panjang, lalu kita potong aja, dirapikan kita potong supaya nanti bisa untuk memasang 1 rangkaian lagi atau 1 kelopak lagi. Kita potong, kita pepetin aja motongnya. Seperti ini, udah rapi, dan gak kelihatan kan tusuk giginya yang panjang. Lalu kita pasang lagi kelopak yang kedua yang lebih besar, tapi kita lepas dulu.
Caranya lepas. Oke, lalu kita pasang di posisi pinggirnya. Oke, seperti ini cara masangnya. Ini seperti ini. Oke teman-teman, satu nih, lupa lagi. Oke, jadi satu bunga. Oke teman-teman, sekarang tinggal praktikkan sendiri di rumah. Caranya sudah saya share, bisa teman share juga ke yang lain teman-teman ya, agar yang lain bisa tahu. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bagi sebanyak-banyaknya agar teman yang lain bisa tahu teman-teman ya, bisa saling berbagi. Oke, salam kreasi teman-teman.